Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabih Rozan dengan NIM F521240053. Di sini saya akan mempresentasikan tentang potensi bencana di Kota Palu. Baik, yang pertama adalah profil di Kota Palu. Kota Palu adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di kawasan dataran lembah Palu dan Teluk Palu. Kota yang dijuluki sebagai kota 5 dimensi ini memiliki luas wilayah 395.006 km persegi. Terdiri atas wilayah pegunungan, lembah, teluk, lautan, dan sungai. Wilayah Kota Palu berbatasan dengan Kabupaten Donggala di utara, Kabupaten Parigi, Mutong, dan Donggala di timur, Kabupaten Sigi di selatan, serta Kabupaten Sigi dan Donggala di barat. Kota Palu terdiri dari 8 kecamatan, 46 kelurahan, 289 rukun warga, dan 1030 rukun tetangga. Jumlah penduduk Kota Palu tahun 2020 mencapai 373.218 jiwa. Dengan penduduk laki-laki berjumlah 187.389 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 185.219 jiwa. Kepadatan penduduk Kota Palu tahun 2020 adalah 944 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Palu Timur, sebesar 5.618 jiwa per kilometer persegi, dan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Mantikulore, sebesar 371 jiwa kilometer persegi. Jumlah penduduk usia produktif Kota Palu, usia 15-64 tahun, mencapai 69% dari total populasi. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Palu memiliki bonus demografi. Oke, selanjutnya data penduduk Kota Palu yang saya ambil dari sumber palukota.bps.go.id. Untuk usia produktif itu 15-59 tahun ada di 66,7% dengan 259.490 jiwa. Kemudian anak-anak 0-14 tahun itu ada di 25,3% dengan populasi 97.051 jiwa. Kemudian lansia 60 tahun ke atas ada dengan persentase 8,1% dengan populasi 33.095 jiwa. Luas yang terdampak sekitar 4,76 juta hektar dengan 264.000 jiwa, serta kerugian yang bisa dialami mencapai 3,4 triliun. Lanjut ke cuaca ekstrim, luas yang terdampak bisa 605.000 hektar, 2,13 juta jiwa yang bisa terdampak, dan kerugian yang dialami bisa 17,5 triliun. Yang keenam, gunung api 6.804 hektar yang bisa terdampak, 126.000 jiwa yang bisa terdampak, dan 4,3 miliar kerugian yang bisa dialami. Yang ke-7 adalah tsunami. Yang bisa terdampak adalah luas terdampak adalah 60.000 hektar. Jiwa yang terdampak bisa 195.000 dan kerugian yang dialami bisa 166 miliar. Yang ke-8 ada likuifaksi. Luas yang bisa terdampak itu 607.000 hektar. Korban jiwa yang bisa terdampak ada 167.000 dan kerugian yang bisa dialami mencapai 7,1 triliun. Ini adalah dampak terbesar dari potensi bencana yang ada di Sulawesi Tengah. Lanjut, potensi bencana yang ada khususnya yang ada di Kota Palu. Skor indeks risiko bencana Kota Palu tahun 2022 itu 151.043. 151,43. Tahun 2023 itu 132,30. Yang dimana ini mengalami penurunan
tapi tetap masuk dalam tingkat menengah ke atas. Terus potensinya menunjukkan jumlah orang, aset, dan ekonomi yang bisa terdampak jika terjadi bencana. Untuk di Palu sendiri, ada sekitar 2,2 juta jiwa berpotensi yang terdampak. Terus luas bahayanya itu 186.098, dan ekonomi yang terdampak di Kota Palu bisa mencapai 22 miliar rupiah aset yang bisa terpengaruh. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.